Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita lanjutkan materi kita. Kita sampai pada materi yang C. Apa itu? Yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Langsung ke materi. Ya, anak sekalian, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah dua hal. Yang pertama adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan yang kedua adalah contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke anak sekalian, yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya, antara lain, yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, ini termasuk adalah faktor dari dalam diri seseorang ya. Kalau seseorang itu egois, nggak mau tahu orang lain, nggak mau tahu kepentingan orang lain, yang penting kepentingan keinginan sendiri tercapai, maka ini akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terutama dia akan melakukan di dalam menuruti nafsunya untuk memiliki sesuatu, maka kadangkala orang yang egois ini menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat, nggak peduli kamu bagaimana, itu urusanmu. Urusanku adalah aku mendapatkan keinginanku. Lalu kemudian juga orang kayak begini akan sering melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Malas membayar pajak, dia akan bilang, aku kerja untuk bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya, kenapa saya harus membayar pajak? Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktornya adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak sekalian, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini anak sekalian, bahwa seseorang atau sekelompok orang ataulah warga negara, yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ini kurang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak mau tahu urusan negara, yang penting urusanku. Ya, agak mirip dengan egois ya anak sekalian. Cuman kalau yang nomor dua ini, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ini lebih kepada tidak peduli dengan urusan negara. Karena negara sudah ada yang ngurus, biarin sajalah, saya nggak usah. Saya nggak mau tahu urusan negara, yang nggak mau ini, nggak mau itu, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran itu artinya sikap yang tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan orang yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia itu lebih sering digunakan kata toleransi umat beragama anak sekalian ya. Jadi tidak mau menghormati orang lain yang berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda ras, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ini dilakukan oleh orang yang berkuasa, para pejabat negara, yang menyebabkan yang menyebabkan warga negara tidak mendapatkan haknya. Misalnya anggaran untuk pendidikan atau dana untuk pendidikan lalu dikorupsi anak sekalian ya. Para penguasa sampai sekarang di Indonesia ini masih sering orang-orang yang memegang jabatan tertentu melakukan perampasan hak warga negara dengan cara melakukan korupsi. Contohnya anak sekalian, yang lagi ngetren adalah masih dalam ingatan kita, dana bantuan sosial COVID-19 kemudian dikorupsi anak sekalian ya, sampai ratusan miliar. Nah, ini jelas pelanggaran terhadap hak warga negara. Lalu kemudian ketidakpastian aparat penegak hukum. Kita punya aparat penegak hukum ya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Namun kalau mereka ini tidak tegas, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, ya, maka orang kemudian menjadi apatis, tidak peduli. Ngapain sih? Toh akhirnya juga begini gitu ya. Seringkali ada ungkapan bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke bawah itu
Artinya kalau ada rakyat yang melakukan pelanggaran hukum, maka cepat-cepat dilakukan penangkapan, dilakukan proses hukum dan kemudian dihukum. Tetapi kalau para penguasa, para pejabat negara atau orang yang memiliki pengaruh, ya, dengan punya kekayaan, maka hukum ini seolah-olah hidup segan mati tak mau. Nah, ini ya sekalian. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Maksudnya seringkali anak sekalian teknologi ini digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hack, ya, lalu kemudian melakukan penyadapan, melakukan pengurasan uang seseorang yang ada di bank, ya, dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut kehilangan haknya dan banyak lagi ya anak sekalian. Nah, kita lanjutkan. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, pelanggaran hak warga negara. Misalnya tidak mendapat persamaan hukum, ya. Bahwa ini adalah hak yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum. Yang terjadi adalah seringkali rakyat biasa yang tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki harta, menjadi korban bullying di bidang hukum. Lalu tidak mendapat pengajaran dan pendidikan. Anak sekalian, ini di Indonesia juga masih banyak anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak melaksanakan wajib belajar 9 tahun karena harus dipaksa orang tuanya bekerja, mengemis, ya, membantu orang tuanya, dan lain sebagainya. Termasuk juga pelanggaran bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, oleh pejabat negara, ya, seperti karena korupsi tadi, atau fasilitas sekolah yang tidak memadai, gedung yang reot, jalan menuju sekolah yang tidak layak, lalu kemudian tempat belajar yang sangat jauh, ya. Seringkali kita melihat ada anak yang harus sekolah berjam-jam berjalan atau naik perahu. Nah, ini juga termasuk tidak mendapat pengajaran dan pendidikan yang layak. Lalu dilarang mengeluarkan pendapat, ya, misalnya pembungkaman terhadap pers, ya. Masyarakat tidak bisa mengeluarkan pendapat, dilarang, ditakuti, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Lalu diskriminasi politik, ya. Diskriminasi itu artinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama, ya, di bidang politik. Lalu ditangkap tanpa proses hukum yang berlaku. Anak sekalian, nanti di bab 2 kita akan mempelajari tentang hukum, ya. Banyak sekali nanti akan kita pelajari bahwa salah tangkap misalnya. Banyak sekali itu peristiwa warga negara yang salah tangkap ataupun ditangkap lalu kemudian dipaksa untuk mengaku, disiksa, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian rakyat menjadi tidak percaya, ya, kepada penegak hukum. Akhirnya yang terjadi di rakyat adalah main hakim sendiri. Jadi kalau ada orang yang membegal, mencuri, ditangkap lalu dikebukin, tidak jarang sampai mati. Ini tentu pelanggaran, bahkan melanggar hak asasi manusia, tidak hanya melanggar hak warga negara. Kita lanjut. Pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya yang diatur dalam pasal 23, ya, tidak membayar pajak. Ya, seringkali rakyat terutama, ya, orang-orang yang berduit besar, konglomerat ini kemudian main tipu daya untuk mengelabui agar tidak membayar pajak dengan cara memanipulasi jumlah harta, ya, memanipulasi penghitungan harta dan lain sebagainya, atau bekerja sama dengan orang-orang yang bertugas memungut pajak, ya, lalu kemudian dihitung secara tidak wajar sehingga dia membayar pajak dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang sepatutnya dibayar. Lalu perilaku anarkis, ya, membuat kekerasan, ya, main hakim sendiri. Nah, ini juga ini kan mengganggu ketertiban. Seharusnya
kita semua ini punya kewajiban untuk menjaga ketertiban. Melawan hukum itu artinya melanggar hukum. Misalnya kita bersepeda motor tidak memakai helm, lalu kemudian sepeda motornya tidak memiliki perlengkapan, spion, ya, lampu, dan lain sebagainya, tidak memiliki SIM, melanggar aturan yang berlaku, ya, lampu merah diterjang saja, ya, banyak aturan-aturan seperti saat sekarang PPKM kalau di Indonesia, ya, lockdown versi Indonesia, lalu kemudian kita disuruh di rumah memakai masker, ternyata juga mereka rakyat Indonesia banyak sekali yang melanggar, sehingga kasus baru COVID-19 semakin susah untuk dikendalikan. Tidak menjaga ketertiban. Kalian lihat di gambar, ya, ini adalah jalur busway, lalu kemudian sepeda motor masuk untuk menghindari kemacetan, ya. Nah, padahal ini sudah sangat bagus. Busway-nya agar lancar, lalu di sininya macet, agar orang-orang tertarik untuk naik busway karena busway-nya lancar. Kita lanjutkan, tidak menjaga persatuan dan kesatuan, ya, bercerai-berai, ada konflik antar suku, konflik antar mahasiswa, konflik antar etnis. Wah, ini jelas tidak menjaga persatuan. Padahal kewajiban kita adalah menjaga kewajiban. Mengkhianati negara, ya, perilaku korupsi itu juga termasuk mengkhianati negara. Sepatutnya kewajiban kita adalah mendukung segala hal program-program negara. Apalagi program-program negara itu baik dan pro rakyat, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung. Kewajiban kita adalah mendukung agar tercapainya tujuan negara demi kemakmuran bersama. Melanggar hak asasi manusia, ya, lalu kemudian tawuran antar pelajar, ini juga termasuk ke dalam mengingkari kewajiban warga negara. Padahal kewajiban kita adalah menjaga ketertiban, menjaga kerukunan. Kalau tawuran pelajar berarti mengingkari kewajiban untuk rukun, untuk tertib. Nah, kalau kita melanggar melakukan pengingkaran terhadap kewajiban, berarti ada hak-hak orang lain yang kita langgar. Kita lanjutkan. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.